Bagaimana cara saudara diproses sama Tuhan dan saudara penuh dengan kemenangan, jaga integritasmu di mata Tuhan. Jangan taruh standar penilaian manusia sama saudara, taruh standar penilaian Tuhan sama saudara. Agar saudara berlaku benar, berlaku baik, bukan untuk dipandang manusia lain baik. Namun saudara berlaku benar, berlaku sungguh-sungguh, berlaku taat, berlaku setia supaya Tuhan melihat saudara berkenan di hadapan Allah. Amin. Itu yang harus dicari saudara. Hari-hari ini anak-anak muda, maka firman Tuhan bilang, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, namun jadilah teladan. Dalam kesucianmu, dalam perkataanmu, dalam tindakan, jadilah teladan saudara. Hari-hari ini orang bilang, proses mah kita masih pada muda, masih pada remaja, anak-anak kecil tahu apa sih, anak-anak muda tahu apa sih, enggak. Justru di usia-usia kita sekarang, di usia belasan tahun kita sedang diproses. Bahkan kalau zaman dulu mungkin orang bilang, orang ke gereja mah orang-orang tua, udah 40-50 baru ke gereja. Hari-hari ini enggak. Hari-hari ini iblis mainnya bukan kepada satu orang, kepada satu keluarga. Bukan, kepada satu generasi. Apa yang mau saya sampaikan saat saudara diizinkan Tuhan melewati masa peremukan, lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan pekerjaanmu dengan luar biasa. Benar ya saudara ya? Saya di sini banyak lihat anak-anak, teman-teman muda, bahkan juga rekan-rekan yang sedang masa training untuk mau pelayanan sebentar lagi. Benar ya? Selamat bergabung sebentar lagi saudara. Dan saya mau sampaikan kepada setiap jemaat Tuhan, bahwa lakukanlah bagianmu dengan setia saat manusia nggak lihat apa yang kau kerjakan, namun Tuhan tetap melihat apa yang kau kerjakan. Selalu punya iman untuk mengerjakan lebih dari apa yang bisa saudara lakukan. Itulah pelayan Tuhan. Kalau saudara hanya mau datang melakukan apa yang menjadi bagian saudara, sisanya bodoh amat. Itu bukan pelayan. Saudara datang sebagai pelayan Tuhan. Saudara datang bukan sebagai seorang artisnya Tuhan, namun saudara datang sebagai pelayan. Saat saudara diizinkan sama Tuhan, kita ngelewatin sebuah proses peremukan yang gak enak sama sekali. Tuhan, saya gak salah Tuhan. Tuhan, saya gak membuat yang aneh-aneh Tuhan. Namun dengar baik, saat proses diizinkan buat hidup saudara, itu bukan hasil akhirnya. Itu masih tengah jalan saudara. Jangan berhenti. Jangan kabur dulu. Jangan selesai dulu. Jangan shutdown dulu saudara. Jangan mundur dulu. Saat orang benar di hadapan Tuhan, proses dalam hidupnya bukan akhir dari hidupnya. Namun sebuah turning point, saudara kembali kepada janji Allah. Hidup dalam kemenangan di dalam Tuhan. Firman Tuhan mencatat, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Bagaimana cara saudara ditentukan langkah-langkah saudara hiduplah berkenan di hadapan Allah? Seperti apa yang Yusuf lakukan? Orang lain gak lihat kok kalau dia berbuat salah. Orang lain gak tahu kok kalau dia berbuat dosa. Namun dia tahu. Yang paling penting bukan jaga standarnya dia di mata manusia. Yang paling penting adalah jaga standarnya dia di mata Tuhan, di mata Allah. Apa yang Tuhan percayakan buat hidup saudara, muliakanlah Tuhan. Layanilah Tuhan. Layanilah Tuhan. Agar setiap hidup saudara bukan menjadi batu sandungan buat orang lain, tapi melalui hidup saudara, saudara mempermuliakan nama Tuhan. Agar proses yang Tuhan izinkan saudara alami hari-hari ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin. Jangan berhenti sama masa prosesmu. Berjalan dengan iman, berjalan dengan integritas. Tuhan akan buat masa depan saudara benar-benar gemilang di hadapan Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Apa artinya pelayan? Berkorban. Kalau saudara mau melayani namun saudara nggak mau siap untuk berkorban, jangan jadi seorang pelayan. Kalau saudara mau jadi pelayan Tuhan, namun saudara punya mentalnya korban, saudara mau diapa-apain aja, langsung berpikirnya, ini semua jahat sama saya, lingkungan ini jahat sama saya. Itu artinya saudara bukan punya mental korban. Saudara nggak pengen berkorban, tapi saudara pengen rasa saya selalu jadi korban. Benar ya saudara ya? Namun apa yang Yusuf lakukan? Yusuf melakukan bagiannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh, dengan cakap, dengan sempurna, dengan excellent. Makanya saat Yusuf menjadi seorang budak, dia diangkat sama tuannya. Dia punya kuasa atas semua yang dimiliki sama tuannya di rumah tersebut. Akhirnya, dari masa proses peremukan yang pertama, Tuhan memberkati Yusuf dalam pekerjaannya. Apa yang sudah ditetapkan, ditempatkan hari-hari ini, lakukan bagianmu dengan setia, katakan amin. Kalau hari ini saudara berdoa sama Tuhan, jangan atur-atur Tuhan bagaimana cara Tuhan memberkati saudara. Berdoa sama Tuhan karena Tuhan akan memberkati saudara dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, dengan caranya Tuhan. Banyaklah rencana di hati manusia, namun biar kehendak Tuhan yang jadi. Apa yang kita rencanakan bisa salah, betul ya? Apa yang kita lakukan, apa yang kita pengenin, bisa aja mendatangkan sebuah malapetaka buat kita mungkin. Namun Tuhan jauh lebih tahu dari apa yang saudara tahu. Tuhan
lebih tahu dari apa yang saudara mengerti hari ini. Dia Alfa dan Omega. Dia awal dan yang terkemudian. Saudara masih di awal, Tuhan sudah di akhir. Masakan saudara gak percaya sama orang yang ada di akhir hidup saudara? Amin. Saat saudara berpikir proses yang Tuhan izinkan adalah karena kebencian Allah sama saudara, dengar baik. Satu hal yang selalu Allah gak bisa lakukan buat saudara. Allah gak bisa tidak mengasihi saudara. Allah hanya bisa berlaku kasih sama saudara. Cuma kadang-kali kita yang salah berpikir. Saat kita diproses sama Tuhan, kita berpikir Tuhan yang jahat sama saya. Tuhan gak sayang sama saya. Kenapa apa yang saya doakan dengan sungguh-sungguh, kenapa Tuhan gak jawab apa yang saya imani? Namun dengar baik saudara, bagaimana cara saudara mengalami kesembuhan kalau saudara gak pernah merasa kesakitan? Bagaimana saudara merasakan diberkati Tuhan kalau saudara gak pernah yang namanya mengalami kekurangan? Bagaimana saudara rasa-rasanya menerima sukacita kalau saudara gak ngerti yang namanya duka cita? Kadang-kali proses harus diizinkan terjadi agar kuasa Allah menjadi nyata dalam hidup saudara. Namun saudara jangan tagih masa depan saudara kalau hari ini saudara gak jaga hidup saudara benar di hadapan Tuhan. Allah penuh dengan kasih, Allah penuh dengan belas kasihan, Allah penuh dengan pengampunan. Namun jangan permainkan, jangan sesat. Allah gak mau dipermainkan. Setiap hal yang saudara lakukan, setiap hal yang saudara kerjakan hari ini ada konsekuensinya. Meskipun hukumnya sudah Tuhan selesaikan di atas kayu salib. Benar ya? Saudara mau diberkati Tuhan dalam pekerjaan, lakukan pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Saudara mau diberkati Tuhan dalam masa muda saudara, jaga masa muda saudara dengan sungguh-sungguh. Saudara mau keluarga saudara diberkati, berdoa dengan sungguh-sungguh bagi keluarga saudara. Bukan membuat masalah baru buat keluarga saudara. Benar ya? Kita kalau saya banyak melayani anak-anak muda, Pak, doain papa mama saya suka ribut, Pak. Terus kamu gimana kondisi saya juga, Pak, saya jadi kabur-kaburan dari rumah. Dengar baik, itu malah bikin tambah masalah dalam rumahmu, saudara. Bukan tambah jadi benar. Namun apa yang saudara harus dengar hari ini, meskipun saudara muda, jadilah teladan. Agar melalui hidup saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang mau saya sampaikan kepada anak Bonerges hari ini, saudara bertobatnya hari ini, bukan bertobatnya nanti. Saya percaya saudara hadir di tempat ini, saudara bisa dengar firman hari ini, karena ini mau disampaikan sama saudara dan saya. Untuk hidup punya integritas di hadapan Tuhan. Untuk hidup taruh standarnya Tuhan sama hidup saudara. Bukan standarnya manusia. Aduh Pak, terlalu kaku banget sih Kak. Orang-orang saya santai-santai aja kok Kak, teman-teman saya nggak gereja hidupnya fine-fine aja kok Kak. Percayalah apa yang engkau tabur, engkau tuai. Firman Tuhan mencatat, jangan sesat. Allah nggak mau dipermainkan, apa yang kau tabur hari ini akan kau tuai di waktu yang akan datang. Saudara mau tuai yang baik, katakan amin. Tabur yang baik hari ini. Saudara mau punya masa depan yang baik di dalam Tuhan, katakan amin. Tabur yang benar hari ini. Firman Tuhan sudah sangat amat jelas. Allah nggak mau dipermainkan. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Apa yang kamu inginkan, lakukan bagianmu dengan setia. Lakukan bagianmu dengan integritas. Masa depanmu dijamin sama Tuhan. Sebuah proses nggak ada yang namanya enak. Bener ya? Proses pendewasaan aja nggak enak. Dulu kalau ada masalah saya tinggal tidur, papa mama saya yang selesai. Namun saat saya dewasa, saat ada masalah saya tidur, masalah itu akan semakin hari bertumpuk, semakin hari semakin bertambah. Yang namanya proses pasti nggak enak, namun mendatangkan kebaikan. Setiap yang namanya proses pasti nggak pernah enak, namun mendatangkan kebaikan dan worth it untuk dilalui. Apa yang mau saya sampaikan bagi jemaat Tuhan? Saudara nggak tahu apa yang mau Tuhan buat hari ini, it's okay. Karena kadang-kali saudara nggak perlu harus selalu tahu apa yang mau Tuhan kerjakan kok. Yang perlu saudara harus tahu adalah apa yang Tuhan kerjakan mendatangkan kebaikan buat hidup saudara. Saudara nggak perlu selalu harus tahu apa yang rencana yang Tuhan mau buat. Kadang-kali apa yang mau kita imani sama Tuhan, kita doa sama Tuhan. Kadang-kali Tuhan bisa jawabnya asal-asal berbeda, jauh sama apa yang kita doakan. Namun saya mengalami kebaikan Tuhan. Apa yang saya doakan mungkin Tuhan gak jawab dengan cara saya, namun Tuhan jawab dengan caranya Tuhan. Tapi seringkali kita mengambil porsinya Tuhan. Kita berpikir, Pak, kalau saya gak melakukan kebaikan buat dia, Pak, itu nanti hidupnya makin hancur, Pak. Atau gimana, Pak, cara dia ke gereja, apa enggak? Kehidupan dia, kehidupan saudara dan saya, itu di tangan Tuhan. Bukan di tangan orang lain. Bukan di tangan manusia lain. Dan Tuhan bukan hanya mengasihi saya, dia bukan hanya mengasihi saudara, namun dia mengasihi kita semua. Jadi stop untuk jadi Tuhan atas hidup orang lain. Jadi stop untuk jadi pahlawan yang kesiangan. Stop untuk jadi orang yang pengen jadi pahlawan, padahal bukan waktunya. Namun kalau saudara dipercayakan sama Tuhan untuk melayani dia, saudara akan diberikan damai, sejahtera, kekuatan, untuk saudara bisa ngelewatin ya. Namun kalau itu bukan yang dari Tuhan, saudara jangan berupaya jadi Tuhan atas hidup orang itu. Benar ya? Seringkali saat saudara menjadi sebuah hubungan, saya ngomong ini karena kita ibadah anak muda. Kita ngomong, Pak, tapi
Pasangan saya aslinya baik Pak, cuma kalau emosi memang suka pukul-pukul dikit. Bukan. Bukan dari Tuhan Pak, bukan dari Tuhan. Saat manusia memandangnya dengan cara seperti itu, Tuhan menyempurnakannya. 1000 kesalahan saudara Tuhan gak pernah pandang indah saudara. Tuhan tetap mengasihi saudara. Tuhan masih memberikan saudara nafas kehidupan hari ini. Artinya Tuhan masih memberi kesempatan saudara bertobat sama Tuhan. Saudara masih bisa nafas hari ini, karena pertandingan saudara belum selesai hari ini. Saudara masih diberikan nafas kehidupan sampai hari ini, karena Tuhan mau saudara kembali bertobat di dalam Tuhan. Tuhan mau saudara melakukan kebenaran di dalam Tuhan. Tuhan mau saudara melakukan kebaikan di mata Tuhan. Tapi dengar baik saudara. Kalau saudara pengen berupaya untuk menyenangkan semua orang, saudara akan menuai kecewa. Tapi dengar baik, ada karunia dan kasih dari Tuhan. 1000 kesalahan saudara tidak membuat Tuhan memalingkan wajahnya dari saudara. Dia tetap mengasihi saudara. Dia tetap mengampuni saudara sampai hari ini. Kita masih hidup, kita masih diberi kesempatan sama Tuhan. Selama masih ada kesempatan, lakukan bagianmu. Tuhan udah begitu mengasihi kita. Gak usah dipertanyakan kebaikan apa yang Tuhan udah lakukan. Begitu banyak. Kalau kita mau bahas satu hari juga gak habis. Pertanyakan diri saudara, apa kebaikan yang saudara lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan? Pasti 2 menit aja udah habis. Tapi hari-hari kita harus berubah perspektif kita. Jangan lagi mempertanyakan kebaikan Tuhan seperti apa. Pertanyakan dalam hati saudara, apa kebaikan yang bisa lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan? Saudara dipanggil untuk jadi terang, katakan amin. Saudara dipanggil untuk jadi pembeda, katakan amin. Saudara dipanggil untuk punya misi, untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan karunia yang Tuhan beri bukan untuk diri saudara sendiri. Saudara harus jadi berkat. Saudara harus jadi inspirasi. Saudara harus jadi panutan. Agar setiap orang yang melihat saudara, dia melihat kasih Kristus. Dia melihat keindahan kasih Kristus. Dia melihat keindahan cintanya Kristus buat kita. Seharusnya kalau saudara melakukan kebenaran di dalam Tuhan, otomatis pasti mendatangkan kebaikan. Dan kalau saudara melakukan kebaikan atas dasarnya kebenaran, hasilnya akan mendatangkan kebaikan juga buat orang lain. Namun seringkali kita salah memilih kebaikan yang kita lakukan. Kita memilih kebaikan yang tidak membangun orang lain. Kita seringkali melakukan kebaikan yang tidak jadi berkat buat orang lain. Kita seringkali melakukan kebaikan yang mau-maunya kita sendiri aja, saudara. Benar ya, seringkali kita diperhadapkan mau jadi baik atau jadi benar. Saudara saking saudara nggak mau melakukan kebenaran, saudara takut sama ikutin arus, saudara memilih udah deh, daripada nggak enak kita beda sendiri, udah kita ikut-ikutan aja deh. Apa yang saudara pandang baik tapi tidak didasari kebenaran adalah sebuah kesalahan. Makanya yang Tuhan mau saat saudara melakukan kebaikan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saat saudara diperhadapkan pilih jadi baik atau pilih jadi benar, pilihlah jadi baik di mata Tuhan. Bukan pilih jadi baik di mata manusia. Saat saudara mau dipilih, dikasih pilihan sama Tuhan, jadi benar atau enggak, pilihlah jadi benar di mata Tuhan. Agar kebaikan Tuhan dicurahkan buat saudara. Ini yang Tuhan mau saudara. Saat saudara mau melakukan kebaikan yang didasari oleh kebenaran, saudara akan mengutamakan perasaannya Tuhan. Dan yang kedua, saudara akan melakukannya seperti untuk Tuhan. Bukan untuk manusia. Bukan untuk diri saudara sendiri. Dan ujung-ujungnya, apa yang saudara lakukan akan mempermuliakan nama Tuhan. Mari hari-hari ini saudara ingat, saat saudara diperhadapkan, jadi baik atau benar, itu bukan sebuah pilihan. Itu harus berkesinambungan, harus menjadi satu. Saudara akan berlaku benar dan akan mendatangkan kebaikan. Dan saudara akan melakukan kebaikan yang didasari oleh kebenaran. Saudara berdoa hari ini, kalau saudara jalani sebuah hubungan, doa minta orang yang dari Tuhan, katakan amin. Doa minta sama Tuhan dengan waktunya Tuhan, katakan amin. Dengan caranya Tuhan, katakan amin. Jadi kebaikan saudara nggak menjadi sia-sia. Saudara mau jadi baik buat teman saudara, sahabat saudara. Tapi dibilangin bandel banget, keras kepala banget, stubborn banget. Saudara doa sama Tuhan, ini teman yang dari Tuhan atau bukan? Dia layak terima kebaikan saudara atau bukan? Supaya kebaikan saudara tidak menjadi sia-sia. Saudara temenin teman saudara, temenin terus 24 jam kali 7 selalu standby. Nomor telepon saya selalu ready buat kamu. Kalau ditelepon langsung diangkat, di chat langsung dibalas. Tapi kalau saudara bilangin tentang kebenaran, enggak, kamu harus begini, harus taat sama Tuhan, harus cinta sama Tuhan terlebih dahulu, baru cinta pasanganmu, dia cuma iya dong, besok balik lagi. Benar ya, buang-buang waktu saudara. Buang-buang waktu saudara. Kebaikan saudara harus dilakukan atas dasar kebenaran. Kalau saudara tujuan utamanya hanya supaya dipandang manusia lain baik, saudara sedang melakukan kebaikan dengan cara yang salah. Makanya, kadang-kali kebaikan yang kita lakukan,
nggak selalu semerta-merta baik untuk semua orang. Makanya tadi saya bilang di awal, kita tidak bisa menyenangkan semua orang. Kita nggak bisa buat semua orang happy. Tapi yang paling utama adalah lakukan segala sesuatu yang sudah dilakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Saat saudara sudah doa sama Tuhan, Tuhan saya harus buat apa ya Tuhan? Supaya saya nggak nyakitin orang, supaya saya nggak jahat sama orang, supaya saya nggak jatuhin orang, supaya orang nggak salah paham sama saya. Tuhan, saudara doa sama Tuhan. Tuhan akan kasih hikmat buat saudara. Tuhan akan kasih kebijaksanaan buat saudara bisa melangkah. Dan apa yang Tuhan mau adalah, saudara lakukan semuanya itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kalau saudara gantungkan rasa saudara pengen dipandang baik sama manusia, saudara pengen dipandang baik, terkenal, oh generous banget, oh orangnya baik sekali, baik banget. Tapi saudara lakukan itu supaya saudara bisa memegahkan diri saudara sendiri. Sia-sia saudara ujung-ujungnya. Saudara yang punya pasangan, saudara buka mata lebar-lebar. Saudara yang lagi menjalani sebuah hubungan, buka mata lebar-lebar. Mumpung masih ada kesempatan. Saat saudara udah menikah, saudara tutup mata rapat-rapat berdoa sama Tuhan. Tapi saat saudara masih berhubungan, saudara tanya sama Tuhan. Ini orang yang dari Tuhan atau bukan? Ini layak terima kebaikan saya atau enggak? Ini layak terima pengorbanan saya atau enggak? Namun kebaikan yang saudara berikan kepada orang yang salah sasaran, seperti rasa-rasanya saudara melemparkan mutiara kepada babi. Enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Saudara harus berdoa hari-hari ini. Tuhan, saya memberikan kebaikan buat orang ini. Saudara berdoa sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Apakah dia orang yang dari Tuhan? Apakah dia layak terima kebaikan saudara? Saat saudara melakukan kebaikan atas dasar kebenaran, saudara akan sertakan Tuhan terlebih dahulu. Saudara akan tanya Tuhan terlebih dahulu. Namun saat saudara memberikan kebaikan saudara, sama apa yang saudara mau dan saudara nggak tanya sama Tuhan terlebih dahulu, kebaikan saudara akan jadi sia-sia. Jadi saat saudara melakukan segala sesuatu, tidak bermuara untuk diri saudara sendiri, tapi untuk Tuhan, saudara akan nggak jadi orang yang egois, nggak jadi orang yang tamak. Orang yang tamak maunya untung sendiri, saudara. Karena saya selalu bilang, berkat yang saudara miliki hari ini bukan untuk saudara sendiri. Ada berkat keluargamu, ada berkat untuk masa depanmu, ada berkat untuk sekitarmu. Jangan jadi orang yang egois. Saat saudara mau berlaku kebaikan, jangan mau untung sendiri. Apa yang saudara lakukan harus semuanya bermuara kepada Tuhan. Bukan bermuara untuk diri saya sendiri. Oh, kalau saya mau melakukan ini, saya pengen begini supaya saya diuntungkan. Supaya saya yang menang, supaya saya yang di atas, supaya saya yang jadi nomor satu. Akan menghasilkan saudara memiliki hidup yang melarat di kemudian hari. Karena saudara mau menang sendiri. Tapi Tuhan mau saudara melakukan kebaikan atas dasar kebenaran. Saudara nggak salah sasaran. Pemeran utama dalam hidup saudara adalah Tuhan Yesus. Yang harus paling diutamakan, dipentingin perasaannya adalah perasaannya Tuhan. Bukan perasaannya saudara. Makanya seringkali saudara berdoa sama Tuhan, saudara minta sama Tuhan, seringkali nggak sesuai dengan apa yang saudara ingin rasakan. Benar ya? Namun saya percaya, apa yang Tuhan beri buat saudara, akan mendatangkan kebaikan Tuhan di waktunya Tuhan. Meskipun kadang-kali, kok rasanya bukan ini yang saya mau ya Tuhan. Kok seringkali, kok bukan ini Tuhan yang saya doakan. Ini bukan rasa aman yang saya inginkan. Tapi Tuhan lebih tahu dari apa yang saudara tahu. Saat saudara melakukan kebaikan hanya untuk menguntungkan diri saudara sendiri, saudara akan jadi orang yang egois. Saudara akan menjadi mental korban. Kalau saudara lagi ngalamin Tuhan, saudara lagi diizinkan sama Tuhan untuk melewatin sebuah proses, saudara akan nge-labeling diri saudara sebagai korban. Saudara akan menganggap diri saudara yang paling menderita seumur hidup saudara. Benar ya? Karena saudara bermuara tentang diri saudara sendiri. Tentang saudara sendiri. Kalau kita buat kebenaran di mata Tuhan, kita akan dibenci orang lain. Saat saya bertindak benar, saya takut nggak diindahkan sama orang lain. Seringkali makanya kita memilih jadi baik yang tidak didasari oleh kebenaran. Tapi yang Tuhan mau, saudara minta hikmat sama Tuhan. Agar saudara diberikan keberanian, hikmat sama Tuhan. Untuk saudara bisa memperkatakan hal yang benar. Untuk saudara bisa memikirkan hal yang benar. Agar saudara bisa memperlakukan hal yang benar. Kalau saudara memilih untuk, udah saya ikut arus aja Pak. Saya ikut arus aja Kak, daripada saya ribet. Daripada ntar saya dimusuhin orang. Daripada saya dibenci orang. Dengar baik. Yang ikutin arus, cuma bangkai. Yang ikutin arus, cuma sampah. Saudara bisa cek. Ikan tidak berenang ikutin arus. Ikan berenang lawan arus. Kenapa? Kalau ikan berenang ikutin arus, ujung-ujungnya dia nyasar di pantai kayak paus. Ujung-ujungnya dia jatuh ke air terjun, mati. Saat kita mau bilang itu dari Tuhan, harus mendatangkan damai sejahtera. Makanya pesan saya, sebagai hamba Tuhan yang berbicara pada hari ini, saat saudara punya pasangan, saudara buka mata lebar-lebar.
Saudara lihatin semua, dari ujung sampai ujung. Bener ya? Ini baik buat saya atau enggak? Ini benar buat saya atau enggak? Ini ujung-ujungnya untuk mempermuliakan nama Tuhan atau enggak? Kalau bukan untuk mempermuliakan nama Tuhan, tinggalin. Tinggalin. Kebaikan yang saudara lakukan harus didasari oleh kebenaran. Agar tidak menjadi sia-sia. Agar apa yang saudara lakukan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Agar apa yang saudara korbankan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Jadi yang pertama adalah, saat saudara melakukan kebaikan tidak didasari oleh kebenaran, salah sasaran terhadap orang lain, kebaikan saudara akan menjadi sia-sia. Energi saudara akan sia-sia, dan ujung-ujungnya tidak mempermuliakan nama Tuhan. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Tapi kalau saudara masih pacaran, dipukul, bah gitu. Tinggalkan. Tinggalkan. Saya sebagai hamba Tuhan, saya berbicara di atas kebenaran. Saudara jangan sampai memberikan kebaikan saudara tidak didasari oleh kebenaran. Karena akan sia-sia. Pak, mungkin Tuhan mau buat saya belajar kali Pak untuk taat sama Tuhan. Bukan. Belum waktunya. Saat saudara sudah menikah, saat saudara sudah terikat oleh janji setia, pernikahan yang kudus di hadapan Tuhan, saudara baru melakukan itu. Namun kalau saudara memberikan kebaikan saudara sama orang yang belum waktunya, saudara suatu hari nanti saudara akan menghadapi gejolak hati saudara yang lebih parah daripada itu. Bahkan banyak hamba Tuhan yang bilang ya, kalau pacarnya udah digebukin, dia dipukul, dia nikahnya dimutilasi katanya. Dan, itu benar saudara, true. Saat seorang pasangan saudara belum bertanggung jawab 100% sama saudara, saudara juga masih makan dari uang saudara sendiri, bahkan juga dari orang tua saudara. Tapi saudara lebih bela orang itu daripada orang tua saudara. Saudara sedang melakukan kebaikan yang tidak didasari oleh kebenaran. Pilihannya adalah saudara mau dipandang baik di mata manusia atau dipandang baik di mata Tuhan. Dipandang Tuhan. Tapi seringkali kita diperhadapkan, kita lebih sering memilih, udah deh apa yang dipandang manusia baik aja itu yang saya lakukan deh. Meskipun itu salah di mata Tuhan, meskipun itu jauh dari apa yang Tuhan mau, tapi seringkali kita memilih langkah yang paling mudah, jadi baik di pandangan orang. Satu hal yang saudara harus ingat, sampai kapanpun, saudara tidak bisa menyenangkan semua orang. Sampai kapanpun. Dan itu bukan tanggung jawab saudara. Apapun yang saudara lakukan, gak bisa menyenangkan semua orang. Apapun yang saudara mau perbuat, seringkali saudara pengen banget, Tuhan saya pengen banget orang nggak marah sama saya. Tuhan saya pengen banget semua orang sayang sama saya. Tuhan saya pengen banget semua orang mengasihi saya. Tapi seringkali saat saudara memilih sebuah jalan, saudara tidak bisa menyenangkan semua orang. Kalau saudara hidup hari-hari ini, asal-asalnya Tuhan mau saya melawan hal yang normal orang lakukan. Ya, jadilah terang di tempat yang gelap. Jadilah garam agar engkau dapat mengasinkan. Apa gunanya saudara garam tapi tidak dapat mengasinkan? Akan jadi diinjak-injak. Tidak ada gunanya. Saudara hari ini minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, saya tahu kok yang benar kayak gimana Tuhan. Tapi saya nggak mampu untuk ngelakuinnya. Karena kalau saya ngelakuin, saya akan dibenci banyak orang. Saya akan menentang banyak orang. Namun Tuhan ada di pihak saudara. Kalau saudara melakukan kebenaran di mata Tuhan. Saudara minta kekuatan yang dari Tuhan. Saudara bisa lawan arus. Saudara bisa hidup dengan memperbolehkan nama Tuhan. Kalau saudara memilih untuk ikutin arus, orang ini juga sama-sama jahat kok, udahlah. Daripada kita nggak diterima di pergaulan ini, udahlah. Enggak, saudara sama dengan bangkai. Sesuatu yang tidak hidup. Benar ya? Tuhan gak pernah nyakitin hati saudara. Tuhan gak pengen nyakitin hati saudara. Seringkali kita nyakitin hati Tuhan. Dengan ketidaksetiaan kita. Dengan ketidakpercayaan kita. Dengan keraguan-raguan kita. Saat saudara ragu hari ini, saudara sedang mempertanyakan kuasa Allah. Saat saudara sedang khawatir hari-hari ini, saudara sedang mempertanyakan kuasa Allah. Saat saudara sedang takut hari-hari ini, saudara sedang mempertanyakan kuasa Allah. Namun bagaimana cara kita bisa melakukan kebaikan atas dasar kebenaran? Pentingkan perasaannya Tuhan. Utamakan Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Tanya sama Tuhan. Apa yang Tuhan mau buat dalam hidup saya? Tuhan mau saudara jadi pembeda, katakan amin. Bagaimana cara saudara terima kemenangan? Gimana cara saudara jadi unggulan di antara generasi saudara? Lawan arus. Lawan arus. Ada orang yang ngelakuinnya cuma 2-3 langkah, saudara harus lakuin lebih banyak langkah. Agar saudara menerima kebaikan dalam hidup saudara yang didasari oleh kebenaran. Saudara mau berhasil, saudara mau diindahkan pandangan saudara. Lakukan hal yang benar. Pikirkan hal yang benar. Berani memperkatakan hal yang benar. Meskipun resikonya saudara gak disukain sama orang. It's okay. Yang penting Tuhan suka sama saudara.
Ada orang yang nggak senang sama saudara karena saudara ngomongnya terlalu benar banget sih, terlalu lurus banget sih. It's okay. Yang penting Tuhan mengindahkan saudara. Yang penting Tuhan berkenan sama saudara. Nggak ada hal yang lebih penting. Nggak ada hal yang lebih menguntungkan. Nggak ada hal yang lebih indah. Selain Tuhan mengindahkan saudara. Selain Tuhan berkenan sama saudara. Saudara diberikan kuasa yang sama. Berdoa sama Tuhan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Sembah Tuhan dengan kuasa yang Tuhan berikan. Percaya sama Tuhan dengan kuasa yang diberikan. Tuhan memberikan kuasanya bukan hanya untuk para pelayan Tuhan di mimbar, namun untuk saudara dan saya. Untuk saudara punya kuasa yang sama. Doa saudara punya iman, percaya. Doa saudara didengar sama Tuhan. Bukan hanya doa pendeta, bukan hanya doa pelayan Tuhan, namun doa saudara punya kuasa yang sama di dalam Tuhan. Kita sama dipandang di mata Tuhan. Saya pelayan Tuhan, saudara pun pelayan Tuhan. Jadilah terang dimanapun saudara berada. Jadilah inspirasi dimanapun saudara berada. Agar nama Tuhan dipermuliakan. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara. Supaya saudara naik kelas. Kalau saudara nggak pernah ngelewatin jalur itu, saudara kan nggak akan mengerti bagaimana cara saudara mengandalkan Tuhan. Kalau saudara mau berjalan, tapi saudara nggak mau diproses sama Tuhan, saudara jangan berharap saudara akan semakin dewasa di dalam iman. Saudara jangan berharap saudara bisa berdewasa di dalam Tuhan. Tapi kalau dalam proses kehidupan yang Tuhan izinkan, yang saya percaya, mendatangkan kebaikan, katakan amin. Karena proses kehidupan dari Tuhan mendatangkan kebaikan. Kalau saudara lagi diizinkan Tuhan untuk lewatin itu, saudara rasa-rasa saudara berdoa, Tuhan saya nggak mau lewatin. Tuhan tolong luputin. Tuhan saya nggak mau lewatin itu. Enggak, Tuhan bilang ayo lewat. Saya sertain kamu. Saya akan berjalan bersama dengan kamu. Tuhan bukan Allah yang mau meluputkan saudara. Namun dia Allah yang mau menyertai saudara. Supaya saudara semakin hari, semakin kuat dalam mengasihi Tuhan. Supaya semakin hari, saudara semakin setia sama Tuhan. Agar saudara semakin hari, saudara semakin taat, tunduk sama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup saudara, mendatangkan kebaikan, katakan amin. Tapi kalau saudara yang salah memandang Tuhan, apa yang mau Tuhan buat dalam hidup saudara, akan salah aja. Tuhan mau buat saudara semakin cinta sama Tuhan, saudara akan berpikir, Tuhan jahat sama saya. Tuhan tidak mengasihi saya ya. Padahal bukan Tuhan yang salah. Saudara yang salah. Mari kembali melihat Tuhan dengan perspektif yang benar. Walau kadang-kali susah untuk dimengerti. It's okay kalau saudara nggak ngerti hari ini. Tetap percaya sama Tuhan. Kadang-kali kita nggak selalu harus tahu kok apa yang Tuhan mau kerjakan. Asal saudara punya iman, saudara percaya. Yang apapun yang Tuhan kerjakan, apapun yang Tuhan izinkan, pasti mendatangkan kebaikan. Amin. Saudara imani, saudara percaya. Kalau saudara berjalan hari-hari ini, saudara terus andalkan Tuhan, saudara andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara, Roh Kudus akan memberitahukan saudara. Tuhan akan berbicara sama saudara. Seringkali kita yang tidak melatih kepekaan kita untuk dengar suara Tuhan. Kadang-kali kita suka bingung, gimana cara membedakannya Pak? Gimana cara membedakannya antara suara hati, suara nurani, atau suara Roh Kudus? Saya percaya apa yang dikatakan Roh Kudus itu mengajar, menegur, menguatkan, memberi damai sejahtera, katakan amin. Tapi seringkali nurani saudara berbicara karena saudara pengen menikmati perasaan yang saudara inginkan. Itu dua hal yang berbeda. Saat saudara sedang berjalan, Pak ini katanya baik kok Pak, ini katanya oke kok Pak. Tapi saat saudara nggak tanya Tuhan, saudara nggak andalkan Roh Kudus dalam hidup saudara, saudara akan berjalan ke tujuan yang salah saudara. Makanya seringkali untuk saudara memulai segala sesuatu, mulailah bersama dengan Tuhan terlebih dahulu. Dan saya percaya setiap kita yang hadir pada hari ini, kita percaya karyanya yang sungguh besar buat kita. Saya percaya yang kita sembah, yang kita puji, dia Allah yang datang ke dunia, katakan amin. Dia telah mati bagi saudara, dia telah bangkit bagi saudara, dia telah naik bagi saudara. Dan dia bukan hanya naik bagi saudara, namun dia memberikan penolong bagi saudara. Roh Kudusnya. Apa yang membuat kita masih memiliki iman sampai hari ini? Karena Roh Allah ada di dalam saudara. Apa yang membuat saudara masih memiliki pengharapan pada hari-hari ini? Karena Roh Allah ada di dalam saudara, katakan amin. Kita bersyukur bahwa Allah yang kita sembah, dia bukan Allah yang pergi meninggalkan saudara. Namun dia begitu mengasihi saudara, dia mencintai saudara, dia memperhatikan saudara. Sehingga dia memberikan roh penghibur buat saudara. Dia memberikan roh penolong bagi saudara. Agar saudara tetap terkoneksi sama Tuhan. Agar saudara percaya, imani, Tuhan ada di dalam saudara, katakan amin. Dan saudara ada di dalam Tuhan. Murid-muridnya melihat bagaimana kuasa Tuhan Yesus saat melayani.
Dan saat Tuhan Yesus naik ke sorga, saya percaya murid-muridnya kebingungan pada saat itu. Amin. Tapi Tuhan bilang, saya tidak meninggalkan kamu sebagai seorang yatim piatu. Apa artinya? Saat Tuhan memberikan roh penolong, Tuhan berkata, aku tidak akan menjadikan kamu sebagai seorang yatim piatu. Apa artinya yatim piatu? Saudara rasa-rasanya tidak memiliki pengharapan. Apa artinya yatim piatu? Saudara rasa-rasanya tidak melihat masa depan. Tuhan nggak mau saudara merasakan itu. Makanya Tuhan bilang, aku akan memberikan roh penolong. Roh comforter. Roh yang menghiburkan saudara. Tuhan mau saudara saat punya Roh Kudus, ada kedamaian dalam hidup saudara. Saat saudara mungkin sedang kebingungan hari-hari ini, dengan apa yang mau Tuhan buat, apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Namun imani percaya Roh Kudus ada di dalam saudara. Dia memberikan penolong bagi saudara, dia memberikan penghiburan bagi saudara, dia memberikan kekuatan bagi saudara, katakan amin. Namun Tuhan mau bawa saudara supaya saudara melihat rencana Tuhan lebih indah. Tuhan mau bawa saudara agar saudara mengerti pimpinan dan kasih dan arahnya datangkan kebaikan buat saudara. Mari miliki iman sama Tuhan hari ini. Kalau saudara lagi berjalan dalam sebuah proses kehidupan saudara, minta pimpinan Tuhan. Tuhan akan menyertai saudara. Mungkin kadang-kali Tuhan izinkan saudara nggak diluputkan. Namun saudara akan ditemenin sama Tuhan. Saudara sedang tidak sedih sendirian. Saudara sedang tidak bergumul sendirian. Saudara sedang tidak berjuang sendirian. Ada Tuhan menyertai saudara. Ada Tuhan memberikan pimpinan buat saudara. Amin. Sertakan Tuhan. Libatkan Tuhan. Minta pimpinan Tuhan. Minta pengajaran daripada Tuhan. Minta arahan daripada Tuhan. Supaya saat saudara berjalan, saudara melangkah, saudara tidak mentok ujung-ujungnya saudara kecewa sama Tuhan. Padahal Tuhan bilang, ya kamu gak tanya saya dulu. Benar ya? Seringkali kita apa yang kita pandang baik, apa yang kita lihat baik, udah kita jalanin aja orang baik kok. Kita gak tanya Tuhan, kita gak libatkan Tuhan. Roh Kudus ada di dalam saudara, katakan amin. Saudara pergunakan kuasa itu. Saudara percaya sama kuasa itu. Roh Kudus memberikan arahan bagi saudara, memberikan pengajaran bagi saudara. Saudara bukan hanya dihibur, saudara bukan hanya diberikan penolong, namun saudara diberikan arahan untuk saudara mencapai tujuan. Untuk saudara sebelum melakukan segala sesuatu, saudara imani, saudara percaya, saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan tunjukkan jalan yang harus saya buat. Tuhan bukan hanya memanggil saudara untuk menepati janjinya, namun Tuhan juga kasih direction buat saudara. Kalau saudara berjalan hari ini, saudara bisa pergi ke suatu tempat yang baru, saudara nggak tahu arahnya mau kemana, saudara nggak pakai maps, saudara nggak buka Google, saudara nggak akan sampai tujuan. Aturan yang mestinya saudara bisa sampai ditempuh dengan waktu 15 menit, 30 menit, saudara bisa 2-3 jam karena saudara nggak punya arah. Karena saudara nggak tahu arahnya mau kemana. Tuhan tahu apa yang ditakuti murid-muridnya. Saat Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan menyediakan roh penghibur yang mengajarkan murid-muridnya. Memberikan pedoman bagi hidup. Saat Roh Kudus dicurahkan bagi saudara, saudara mempunyai Roh Kudus, saudara diberikan tujuan, katakan amin. Apa gunanya arah agar saudara nggak salah jalan? Apa gunanya sebuah pengarah supaya saudara tidak menyimpang ke kiri, saudara nggak menyimpang ke kanan? Makanya seringkali saat saudara tahu saudara sedang menjalani sesuatu yang salah, Roh Kudus akan berbicara sama saudara. Ini bukan orang yang tepat. Saat Tuhan memerintahkan saudara, Tuhan bukan hanya suruh-suruh saudara, namun Dia menyertai saudara. Dia memberikan pimpinannya buat saudara. Dia bukan hanya menyuruh saudara untuk berjalan tanpa disertai. Saya bersyukur, saya percaya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percaya, kadang-kali, Dia bukan Allah yang suka meluputkan saudara. Namun Dia suka menyertai saudara. Sepintar-pintarnya anak sekolah, dia ngerjain PR-nya bagus, ngerjain tugas-tugasnya bagus, tapi saat ujian, dia luput dari ujian, dia nggak datang ke ujiannya, apakah dia akan naik kelas? Enggak. Saat Tuhan izinkan saudara untuk melewati sebuah proses dalam kehidupan. Kadang-kali kita berdoa, Tuhan luputkan saya dong Tuhan, saya nggak mau lewatin itu Tuhan. Namun seringkali, kadang-kali, Tuhan nggak mau meluputkan saudara. Tuhan mau menyertai saudara. Tuhan mau berjalan sama saudara. Supaya apa saudara? Supaya saudara naik level. Dalam kehidupan ini seperti itu saudara. Kalau saudara berpikir, Tuhan kayaknya jahat banget ya. Kok kayaknya A aja belum beres, B aja belum beres, udah kasih sampai ujung-ujungnya Tuhan. Ini belum beres masalahnya Tuhan, boleh kasih satu-satu? Tuhan tahu kapasitas saudara, katakan amin. Tuhan tahu yang terbaik buat saudara, katakan amin. Kalau Tuhan izinkan saudara ngelewatin saudara, karena Tuhan punya rencana supaya saudara kuat di dalam Tuhan. Supaya saudara punya ketahanan di dalam iman saudara. Supaya saudara punya iman yang benar sama Tuhan. Namun kadang-kali saudara, seringkali kita gagal karena kita salah memandang Tuhan.
Saudara boleh perhatikan baik. Saudara bisa lihat ke layar, saudara ke depan. Mungkin saudara bisa lihat, saya begini saudara. Oke. Kalau saudara lihat dari posisi saudara sekarang, saudara lihat ke layar, saya sedang mengacungkan jari tengah saya. Namun sesungguhnya saudara, jari saya 3 nih saudara. Meskipun jari saya terlihat gemuk-gemuk gitu ya saudara ya. Jempol semua gitu. Tapi jari saya 3, apa artinya saudara? Saat saudara punya perspektif yang salah sama Tuhan, apa yang Tuhan buat dalam hidup saudara, saudara akan anggapnya salah terus. Seringkali kita berjalan dalam kehidupan ini, seringkali kita juga nggak tahu, apa sih yang sebenarnya saya rasakan? Apa sih yang sesungguhnya saya inginkan? Apa sih sesungguhnya apa yang saya, dalam dasar hati saya seperti apa sih? Tuhan menilik hati saudara. Tuhan lebih tahu dari apa yang saudara tahu. Tuhan lebih kenal dari apa yang saudara kenal. Tuhan lebih dalam daripada itu. Kalau saudara hari-hari berpikir Tuhan, kayak Tuhan salah kasih jawaban buat saya. Enggak. Satu hal yang Tuhan gak bisa lakukan. Dia gak bisa jahat sama saudara. Dia mengerti yang terbaik buat saudara. Dia mengerti yang paling utama dalam hidup saudara, agar saudara terus berpengharapan sama Tuhan. Katakan amin. Saat saudara berjalan sama Tuhan, mari miliki iman sama Tuhan. Roh Kudus memimpin saudara. Tuhan memimpin saudara. Tuhan gak akan bawa saudara hanya untuk ditinggalkan. Tuhan gak akan bawa saudara sampai sejauh ini hanya untuk dipermalukan. Tuhan gak akan buat saudara sejauh ini hanya untuk babak belur ditinggalin. Sejak awal gereja ini berdiri, visi dan misi tetap sama. Mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah mempersiapkan jemaat yang kudus. Hari ini kita telah diampuni, kita telah dikasihi, kita telah diberikan, dilimpahkan anugerah. Namun hari ini persiapkan diri saudara, jaga pikiran saudara, jaga perkataan saudara, jaga perbuatan saudara. Yang kedua menjadi misionaris. Apa itu misionaris? Misionaris adalah seseorang yang mengemban tugas untuk mencapai sebuah tujuan, misi, punya misi. Hari ini saudara yang telah diselamatkan, keselamatan saudara yang saudara terima, jangan berhenti di saudara. Keselamatan yang saudara terima hari ini, anugerah yang Tuhan beri buat saudara, bukan hanya untuk diri saudara sendiri. Pergi dan layanilah Tuhan, pergi dan bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Hari-hari ini kita terima perjamuan kudus, namun hidup kita jangan jadi batu sandungan saudara. Saat kita terima perjamuan kudus, selalu saya sampaikan, semakin hari seharusnya hidup kita semakin hari serupa dan segambar dengan Tuhan. Kita dipanggil punya misi yang sama. Bukan hanya para pendeta, bukan hanya para pemimpin pujian, bukan hanya para pelayan Tuhan yang punya misi untuk memuliakan nama Tuhan. Namun saudara dan saya punya panggilan misi yang sama. Yang ketiga, mempersiapkan jemaat yang kudus, misionaris, dan siap ke sorga. Artinya, saudara jangan lagi hidup memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Fokus kita harus ada di sana saudara. Sesuai dengan iman gembala sidang, iman mendiang gembala sidang kita selalu bilang, kita bukan hanya terima perjamuan kudus berkerumun di tempat ini, namun kita punya iman, kita percaya suatu hari nanti kita kelak akan berkumpul dalam kerajaan surga. Hari ini mari kita kembali mengingat visi dan misi panggilan Tuhan melalui gereja Tiberias. Mari jaga hidupmu kudus di hadapan Tuhan, mari layani Tuhan sebagai misionarisnya Tuhan, dan siap ke sorga. Jangan lagi hidup untuk dunia ini, namun hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Ada amin saudara. Tuhan mengajar, kasihilah orang yang paling sulit untuk engkau kasihi. Apa perbedaannya saudara dengan orang yang enggak kenal Tuhan? Kalau saudara hanya mengasihi orang yang berbuat baik sama saudara. Apa perbedaannya saudara dengan orang upahan, kata firman Tuhan? Kalau saudara hanya memberikan salam, memberikan berkat kepada orang-orang yang berbuat baik saja sama saudara. Namun Tuhan memberikan hukum yang baru, pengajaran yang baru. Saat ditampar pipi kanan, kasih pipi kirimu. Artinya saudara harus bertindak lebih, mengasihi lebih. Hari ini kita diajar bukan karena orang berbuat jahat sama kita, kita balas dengan kejahatan. Hari ini biar karakter Kristus ada buat kita, katakan amin. Mari balas kejahatan dengan kasih Kristus, katakan amin. Mari jangan hanya berbuat baik sama orang yang baik aja sama saudara. Apa perbedaan saudara dengan orang yang gak kenal Tuhan? Namun kita diajar sama Tuhan, ada kasih Kristus dalam diri kita. Seharusnya kejahatan dibalas dengan kasih. Hari ini saudara fokus menjaga iman saudara. Iman dianugerahkan, namun kita punya panggilan bertanggung jawab sama iman kita. Mari jaga iman kita agar saat Tuhan dapati saudara, suatu hari nanti didapati engkau tetap setia di hadapan Tuhan. Kita akan terima perjamuan kudus pada malam hari ini saudara. Selalu saya sampaikan, saat kita terima perjamuan kudus, ini bukan hanya sekedar liturgi keagamaan. Ini adalah peringatan akan engkau kepada juru selamatmu hari ini. Maka hari ini agar setiap perkataan yang kita ucapkan saat sakramen perjamuan kudus, imani setiap kata demi kata. Imani dengan percaya bahwa dengan kata demi kata di dalam iman ada kuasa di malam hari ini.
Saudara berdoa, saudara yang sakit hari ini, terima kesembuhan dari Tuhan, katakan amin. Saudara diberikan kekuatan yang daripada Tuhan, katakan amin. Saudara percaya ada mujizat malam hari ini, amin. Kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus, saudara. Maka mari mulai hari-hari ini, jangan lagi hidup dalam kesemau-mauan saudara sendiri. Mari hidup di dalam pertobatan, hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan. Jangan remuhkan kasih Allah berulang kali, saudara. Yesus telah mati dengan cara yang paling luar biasa, yang paling tertinggi, hinaan yang paling pernah manusia alami, ditanggung sama Tuhan Yesus karena kasihnya buat saudara dan saya. Maka biar pada malam hari ini, saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kita menghargai karyanya, kita menghargai kasihnya, kita menghargai apa yang telah Tuhan buat dalam hidup kita. Mari hidup dalam pertobatan, mari hidup dalam kesucian, mari hidup dalam benar-benar di hadapan Tuhan. Jangan berulang kali menyalibkan Tuhan Yesus, jangan berulang kali meremukan kasih Allah. Mari junjung tinggi kasih Allah. Maka pada hari ini saudara punya iman, saudara percaya, saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, kemenangan menjadi bagian saudara, mujizat menjadi bagian saudara sampai malam hari ini. Ada amin, saudara? Kristus telah mati bagi saudara dan saya dengan harga yang sangat mahal. Tuhan telah selamatkan saudara, Tuhan telah tebus saudara. Maka firman Tuhan mencatat Kristus telah mati bagi saudara dan saya, supaya kita menerima kehidupan dan kita bukan lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan saat Yohanes Pembaptis bilang, biar Tuhan yang semakin besar, aku yang semakin kecil. Maka mari hari ini sama-sama kita junjung tinggi kasih, anugerah, karya, keselamatan yang telah Tuhan kerjakan. Mari hari-hari ini jangan hidup untuk diri saudara sendiri. Mari hari-hari ini jangan hidup hanya untuk kepentingan diri saudara sendiri. Mari kita mau kembali berpusat sama Tuhan Yesus. Biar dalam hidup kita Tuhan yang terutama, katakan amin. Tuhan yang paling penting, katakan amin. Maka hari ini saat saudara mau melakukan apapun, saudara bekerja, saudara ingat sama Tuhan. Saudara dalam rumah tangga, saudara ingat sama Tuhan. Saat saudara melayani Tuhan, saudara ingat sama Tuhan. Biar Tuhan yang semakin besar, kita yang semakin kecil. Agar melalui hidup kita mempermuliakan nama Tuhan. Ada amin, saudara? Hari ini kita telah hidup dalam kemerdekaan karena Tuhan telah mati di atas kayu salib bagi kita. Kita bukan lagi dikejar-kejar sama rasa takut akan dosa, namun Tuhan mau saudara hidup dengan rasa hormat sama Tuhan. Artinya apa? Saudara jaga kekudusan, jaga kesucian hidup saudara. Bahkan Tuhan juga bilang dengan takut dan gentar memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Hari-hari ini Gembala Sidang selalu sampaikan, bertobatlah setiap hari. Minum perjamuan kudus, terima perjamuan kudus, untuk saudara mengingat karya dan kasih Tuhan hari-hari ini. Bahkan Alkitab mencatat di Matius 24, Lukas 17, bahwa digambarkan ada seorang, dua orang di ladang, yang satu bisa terangkat, yang satu bisa tertinggal. Bahkan di Lukas 17 bilang, saat dua orang di satu tempat tidur, gambaran keluarga, gambaran suami istri, yang satu bisa diangkat, yang satu bisa tertinggal. Artinya saudara telah diselamatkan hari ini, namun bagian dan tanggung jawab kita jaga hidup kita hari ini. Namun seringkali apa yang membuat kita gagal fokus dalam mempertahankan iman kita? Kita seringkali membandingkan perjalanan kita dengan perjalanan orang lain. Sesungguhnya saudara ya, pertandingan iman saudara hari ini bukan melawan orang lain, bukan melawan pasanganmu, bukan melawan rivalmu, bukan melawan sekitarmu, namun adalah engkau melawan dunia ini. Namun seringkali orang berpikir seperti ini, saudara. Saat engkau sedang fokus dalam pertarunganmu, dalam perjalananmu, engkau seringkali membandingkan dirimu dengan pertarungan orang lain. Ada orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa di usia mudanya. Ada seorang yang dipakai Tuhan luar biasa di usia senjanya. Semua orang punya pertarungannya masing-masing. Semua orang punya perjalanannya masing-masing. Semua orang punya momentumnya masing-masing. Tapi hari ini kita diingatkan, fokus sama panggilan kita di dalam Tuhan. Jangan fokus sama pertarungan orang lain. Kita gak bisa menyamakan pertandingan kita dengan orang lain. Meskipun saudara daging sekalipun, meskipun saudara kembar sekalipun, kita punya panggilannya masing-masing. Maka imani percaya kita terima perjamuan kudus. Gereja Tiberias secara liturgi mengajarkan doa yang luar biasa, iman yang luar biasa. Saat banyak orang artarko bilang, Pak saya sakit jantung, Pak saya sakit ginjal, namun gereja kita selalu mengajar punya iman yang gak mediocre, punya iman yang gak setengah-setengah, punya iman yang luar biasa. Karena Tuhan kita luar biasa, katakan amin. Gembala Sidang mendiang, Gembala Sidang selalu bilang, saat ada orang yang sakit jantung, bahkan Gembala Sidang selalu bilang, iya jantung you baru, ya ginjal you baru, paru-paru you baru. Makanya hari ini saudara jangan kecilkan iman saudara. Saudara dipanggil sebagai seorang anak. Itu adalah inisiasinya Tuhan, karena Tuhan mengasihi saudara hari ini. Maka saudara dengar baik, saudara adalah anak yang dikasihi, saudara berharga di mata Tuhan. Maka malam hari ini minta sama Bapamu di kerajaan sorga.
Tuhan sanggup ubahkan saudara. Tuhan sanggup berkati saudara. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Allah sendiri yang mengangkat saudara sebagai anak. Supaya apa? Karena Tuhan mau punya hubungan sama saudara dekat. Bukan hanya seperti seorang ciptaan sama penciptanya, namun Tuhan rindu untuk punya hubungan yang intim sama saudara. Makanya Tuhan ngajarin kita berdoa, sebut Bapa kami dalam kerajaan sorga. Artinya Tuhan pengen saudara sama Tuhan Yesus punya hubungan yang intim, melekat. Bukan hanya hubungan seperti seorang ciptaan dan pencipta, namun seperti hubungan antara anak dan bapa. Artinya saat engkau berdoa, engkau harus jujur sama Tuhan. Makanya sesungguhnya bukan saudara yang telah pilih Tuhan, namun kabar baiknya Tuhanlah yang pilih saudara hari ini. Saudara berdoa sama Tuhan, Dia Bapa dalam kerajaan sorga yang mengasihi saudara hari ini. Firman Tuhan mencatat, saat engkau minta sama Tuhan di dalam nama Bapakku, maka akan dibuatnya demikian. Maka hari ini saudara iman, saudara yang sakit, saudara berdoa minta kesembuhan sama Bapamu dalam kerajaan sorga. Saudara yang sedang takut hari ini, saudara sedang cemas hari ini, saudara sedang keraguan-raguan hari ini, saudara berdoa minta sama Tuhan. Bapamu di sorga sanggup memberikan mujizat buat setiap kita. Setiap hari kita harus semakin hari semakin serupa, segambar dengan Allah. Karena tujuan Allah menciptakan manusia, diciptakan serupa, segambar untuk berkuasa. Artinya saudara hari ini karena kegagalan manusia jatuh ke dalam dosa, namun karena kasih Allah, saat kita berdosa Allah menyelamatkan saudara dan saya. Tuhan Yesus mengorbankan dirinya, curahkan darahnya agar saudara lepas dari murka Allah. Katakan amin. Saudara iman percaya demikian Yesus telah menang di atas kayu salib, demikian juga saudara menang malam hari ini. Katakan amin. Saudara imani percaya Yesus yang telah mati di atas kayu salib karena mengasihi saudara dan saya, Ia telah menang. Dan hari ini saudara pun menang atas segala sakit penyakit saudara. Saudara pun menang atas segala dosa dan kutuk pelanggaran saudara. Hari ini saudara iman percaya agar kasih Allah, karunia Allah, keselamatan dari Allah nyata bagi setiap kehidupan kita. Katakan amin saudara. Sesungguhnya pencobaan-pencobaan tidak pernah melebihi kekuatan kita. Meskipun saudara begini saudara ya, meskipun rasa-rasanya ini kemampuan kita, Tuhan gak pernah mengizinkan saudara dicobai melebihi kekuatan saudara. Namun Tuhan akan memaksimalkan kapasitas saudara. Kenapa? Supaya saudara semakin hari semakin kuat, semakin enlarge di hadapan Tuhan. Sebagai contoh, seseorang yang suka nge-gym, angkat beban tangan kanannya maksimalnya 10 kg. Dia akan angkat bebannya nggak mungkin dia angkat 5 kg karena nggak ada gunanya. Tidak akan memperkuat dirinya, tidak akan memperlebar kapasitasnya. Makanya ia harus memaksakan maksimal ya. Dia harus angkat 10 kg, bahkan harus naik lagi ke 12 kg, 14 kg dan seterusnya. Kenapa? Supaya semakin hari semakin bertumbuh. Hari ini Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara dicobai melebihi kekuatan saudara. Katakan amin. Saudara imani, saudara percaya rasa takut bukan berasal daripada Tuhan. Justru saat Tuhan datang ke dalam dunia, di dalam hidup saudara, kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Kalau kita merasa takut hari-hari ini secara jasmani, secara kedagingan, itu hal yang wajar. Namun saat saudara hidup di dalam ketakutan, itu bukan sesuatu yang wajar. Saat saudara sedang takut hari ini, ingat kasih-Nya. Saat saudara sedang khawatir hari ini, ingat kebaikannya. Saat saudara sedang cemas hari-hari ini, ingat bahwa kasih Allah tersedia bagi saudara. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Seharusnya saat kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita mengingat kasih-Nya, ketakutan sirna dalam hidup kita. Saat kita menerima tubuh dan darah Tuhan, seharusnya ketakutan bukan lagi menjadi yang utama dalam hidup kita. Namun damai sejahtera, namun sukacita, namun kebaikan Tuhan ada bagi setiap saudara. Ada amin saudara. Di dalam darah terdapat DNA saudara. Artinya kalau saudara setiap hari mengimani, percaya, terima tubuh dan darah Tuhan Yesus, seharusnya saat saudara terima DNA-nya Tuhan, ada karakternya Tuhan dalam hidup saudara. Firman Allah mencatat, saudara bukan lagi seorang anak-anak yang berpikir seperti anak-anak, merasa seperti anak-anak, berpikir seperti anak-anak. Saudara sudah semakin dewasa di dalam Tuhan. Artinya saat saudara telah menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, karakternya Tuhan harus nempel sama saudara. Agar setiap saudara merenungkan karya keselamatan yang telah Tuhan kerjakan bukan sebagai formalitas di malam hari ini, namun agar setiap saudara yang menerima, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus, saudara ingat setiap hari kita harus mengalami pertobatan di dalam Tuhan. Katakan amin. Setiap hari kita harus semakin hari semakin serupa, segambar dengan Allah. Tuhan mau kasih berkat yang besar, katakan amin. Namun bagaimana caranya? Saudara harus diperlebar kapasitasnya hari ini.
Dengar baik, Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan gak pernah mau berbuat jahat sama kita. Namun imani percaya percobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Hari ini punya iman percaya Tuhan gak pengen mencelakakan saudara. Tuhan gak pengen mempermalukan saudara. Karena rasa malu, rasa gagal, rasa kecewa Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Makanya Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa. Tidak pernah melebihi, melampaui kekuatan. Karena ia, Tuhan Yesus adalah setia. Bahkan dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Makanya hari ini saudara harus punya iman, saudara percaya. Pencobaan yang Tuhan izinkan hari ini saudara lalui meskipun berat rasanya, namun mendatangkan kebaikan buat kita. Pencobaan yang Tuhan izinkan bukan mencelakakan kita, bukan untuk melemahkan iman kita. Namun sebaliknya, untuk iman saudara dan saya semakin kuat di dalam Tuhan, katakan amin. Saat dunia mengajar bagi setiap kita, memberitahukan bagi kita, kejahatan dibalas dengan kejahatan. Namun Tuhan Yesus datang ke kehidupan kita dan memberi pengajaran yang baru saat kejahatan dibalas dengan kasih. Saya selalu sampaikan, kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Seharusnya setiap hari, semakin hari, karakter Tuhan nempel sama kita. Kita bersyukur kita ada di gereja Tiberias, di mana kita diajar untuk terima perjamuan kudus setiap hari. Artinya setiap hari ke hari seharusnya karakter Kristus nempel sama kita. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Seharusnya karakter Tuhan ada dalam diri kita. Tuhan Yesus mengajar bukan kejahatan dibalas kejahatan, namun kejahatan dibalas dengan kasih. Maka pada hari ini saudara dengar baik, saudara ingat, kita harus semakin hari serupa dan segambar dengan Allah, katakan amin. Hari Jumat kemarin kita ada KKR saudara, KKR Pujian Penyembahan. Ada seorang anak muda yang bersaksi, tanggal 1 April dia divonis dokter, dia mengalami stroke di bagian kirinya karena dia mengalami kecelakaan. Saya bersyukur kemarin dia bersaksi, dia texting saya, dia bersaksi bahwa setelah pulang dari KKR pagi harinya dia bisa ngerasain, dia bisa gerakin tangan dan kaki sebelah kirinya saudara. Saudara punya iman percaya kalau sampai hari ini kuasanya tetap sama bagi saudara. Mujizatnya masih ada bagi saudara. Mari miliki iman percaya saudara tidak lagi dikalahkan oleh sakit penyakit. Sebab Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib bagi saudara. Saudara enggak lagi merasa malu. Saudara enggak lagi merasa rendah diri. Sebab Tuhan telah ganti posisi saudara untuk menderita bagi setiap kita. Untuk kita beroleh kemenangan. Ada amin saudara. Ketika kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, kita diingatkan oleh penderitaan Allah Tuhan Yesus Kristus bagi saudara dan saya. Ia harus dihina, ia harus disiksa, ia harus diremukan. Agar hari ini bilur-bilurnya memberkati saudara dan saya. Agar hari ini melalui tubuh dan darahnya, melalui pengorbanannya, melalui anugerahnya, saudara terima keselamatan di dalam Tuhan. Saudara terima kesembuhan di dalam Tuhan. Maka kita mengucap syukur saat kita memegang roti, kita diingatkan bahwa tubuh Yesus dihancurkan untuk saudara dan saya. Saat kita meminum anggur, meminum darahnya, kita mengenang darahnya yang dicurahkan sampai hari ini bagi saudara dan saya. Maka miliki iman, Tuhan yang telah ganti saudara, dia diremukan, dia harus menderita, menanggung setiap pelanggaran yang telah kita lakukan di atas kayu salib. Agar hidup saudara hari ini penuh dengan kemenangan. Agar hidup saudara hari ini terima kemenangan yang daripada Tuhan Yesus. 3 dasar dari kekristenan, dari orang percaya adalah mempunyai iman, mempunyai pengharapan dan kasih. Namun Paulus mengajar yang terutama diantaranya adalah kasih. Karena kasih itu berbicara tentang Tuhan Yesus. Kasih berbicara tentang tindakan. Saat saudara terima Tuhan Yesus, saudara telah terima kasih daripada Tuhan Yesus. Kita pada hari ini siapkan hati untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ini adalah tanda saudara dikasihi sama Tuhan. Saat Tuhan mengasihi saudara, dia bukan hanya mengucap mengasihi saudara, namun ia bertindak melakukan kasihnya, mati bagi saudara, bangkit bagi saudara, naik bagi saudara. Biar hari ini saudara memahami, saudara yang terima perjamuan kudus, saudara dikasihi sama Tuhan, katakan amin. Saudara yang terima perjamuan kudus pada hari ini adalah bukti kasihnya Tuhan buat hidup setiap saudara. Maka saudara punya iman, saudara percaya, saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan telah mati ganti saudara, Tuhan telah rela disiksa ganti saudara karena cintanya buat saudara. Hari ini saudara punya iman, saudara dikasihi. Hari ini saudara punya iman, saudara diselamatkan sama Tuhan. Hari ini saudara punya iman, saudara diampuni sama Tuhan. Dunia memang akan selalu bergerak ke arah yang lebih kuat, lebih keras sama saudara. Namun hari ini saya sampaikan sama saudara, saat saudara sedang takut hari ini, cari Tuhan. Saat saudara sedang mau menyerah hari ini, saudara cari Tuhan. Saat saudara sedang takut hari ini,
cari Tuhan. Jangan cari validasi dari manusia lain, saudara. Masuk kamarmu, berdoa sama Tuhan. Menyerah adalah pilihan yang paling mudah. Dalam segala tantangan musim kehidupan kita, dengar baik, memang menyerah adalah yang paling mudah untuk kita ambil, untuk kita pilih. Tapi firman Tuhan tadi ingatkan kepada setiap kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan gak mau kita menyerah hari ini. Kita diajar melalui sakramen perjamuan kudus, yang kita makan adalah benar-benar tubuh Tuhan Yesus, katakan amin. Yang kita makan adalah, yang kita minum adalah benar-benar darah Tuhan Yesus, katakan amin. Mari kita imani, kita percaya kesakitan saudara, kesesakan saudara, Tuhan telah selesaikan di atas kayu salib. Saudara nggak lagi hidup dalam kutuk, saudara nggak lagi hidup dalam beban berat, sebab Tuhan telah ganti saudara karena mengasihi saudara, karena cintanya besar buat saudara. Dan di malam hari ini kita mau berdoa, kita mau minta pengampunan, kita mau minta keselamatan, kita mau minta jawaban doa sama Tuhan, karena Tuhan telah selesaikan bagi saudara. Mari miliki iman, mujizat terjadi pada hari ini. Mari miliki iman, yang sakit terima kesembuhan, terima pemulihan, terima berkat daripada Tuhan Yesus. Semakin hari akan semakin jahat, semakin hari nggak akan semakin melunak untuk saudara hari ini berjalan di dalam Tuhan. Namun saudara miliki iman, saudara percaya dari zaman ke zaman satu yang tidak berubah, kuasa Allah dalam hidup saudara. Firman Tuhan menjanjikan, saudara yang ada minyak, saudara yang ada anggur, saudara tidak dirusakkan, katakan amin. Saudara punya iman, saudara percaya kalau dunia semakin jahat, namun satu hal yang tidak pernah berubah, cintanya Tuhan buat hidup saudara, kasihnya Tuhan buat hidup saudara, pembelaannya Tuhan buat hidup saudara tetap ada, berlaku sampai hari ini. Setelah semakin hari dunia semakin jahat, orang-orang semakin jahat, penyakit semakin hari semakin jahat, namun dengar baik, di akhir zaman yang ada minyak, yang ada anggur tidak dirusakkan. Maka saudara punya iman hari ini, saudara pegang janji Tuhan. Langit boleh berlalu, bumi boleh berlalu, namun kuasa Allah tetap di dalam saudara dan saya pada hari ini. Ada amin saudara? Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan.